Baik, puji Tuhan. Nah, ini baru selesai. Ya, shalom semua. Selamat pagi, komunitas Morning Prayer for Jesus. Haleluya. Tema kita hari ini, komunitas yang berdampak bagi dunia. Ya, itu tema kita untuk belajar. Wih, dari Brisbane juga gabung, puji Tuhan. Nah, saudara, bicara berdampak, itu harus punya sesuatu ya untuk bisa berdampak, apalagi bagi dunia. Wow, itu harus punya sesuatu, dan sesuatu yang kita punyai itu yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan komunitas atau kebutuhan banyak orang. Hidup yang berdampak tapi tidak punya sesuatu yang bisa dibagikan, yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan oleh banyak orang, maka nggak ada gunanya juga. Maka itu tidak berdampak. Nah, kita sekarang melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Injil adalah segala sesuatu, bukan sesuatu. Injil itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Kok bisa? Kita lihat 4 hal ini. Tuhan Yesus berkata, Injil itu garam dunia. Tidak ada seorang pun sebelum Tuhan Yesus, dan tidak ada seorang pun setelah Tuhan Yesus yang mengatakan garam dunia. Nah, kalau ada yang mengatakan setelah Tuhan Yesus, berarti dia atau mereka niru. Saudara bisa bayangkan, tidak semua orang membutuhkan gula. Apalagi makin hari kita makin tahu efek dampak gula itu sangat tidak sehat. Bahkan dunia pengetahuan menemukan dalam dunia medis, salah satu pemicu kanker ternyata gula. Wih, ngeri sekali. Salah satu penyebab autis anak-anak, kebanyakan gula yang masuk ke otaknya. Ternyata gula tidak sehat. Tapi semua kehidupan membutuhkan garam. Saya ulangi, semua kehidupan membutuhkan garam. Dulu waktu saya masih kecil, ya, tinggal di desa. Tidak ada listrik. Nah, saya kaget. Sapi, kambing milik tetangga itu bisa masuk ke dapur orang, ke dapur masyarakat. Saudara tahu, kambing dan sapi itu cari garam di dapur rumah orang-orang di desa. Garam. Nah, sejarah Eropa berabad-abad yang lalu, perang, salah satu perang terbesar sebelum Perang Dunia Kedua, belum perang agama, itu perang memperebutkan sumber garam. Wah, luar biasa. Tahun 70-an, saya sering ke pedalaman Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, di daerah gunung-gunung. Saudara kita itu kalau tahu ada tamu-tamu orang-orang luar yang datang, permintaannya cuma satu, bawa garam ya, bawa garam. Wah, jadi seluruh kehidupan itu membutuhkan garam. Dan Tuhan Yesus orang pertama dan satu-satunya yang berkata kita ini garam dunia. Maka itu dalam Injil Markus ditulis, betapa hancurnya kehidupan bila garam itu tidak berfungsi. Kapan garam tidak berfungsi? Ketika kehilangan kuasanya. Apa itu kuasa garam? Rasa asin. Luar biasa Tuhan kita. Nah, ini yang pertama yang Tuhan Yesus katakan, apa itu Injil? Atau siapa itu Injil? Ternyata garam dunia.
kedua. Injil itu terang dunia. Yesus itu terang dunia. Bahkan dia berkata, barang siapa mengikuti aku, dia akan hidup dan jalan dalam terang. Bahkan kita gerejanya itu disebut garam dunia dan terang dunia. Saudara, hampir tidak ada kehidupan yang tidak membutuhkan terang. Hampir. Ya, kalau saya berkata hampir, salah satunya petapa-petapa itu nggak butuh terang, maunya gelap terus. Tapi untuk proses pemasakan hijau daun, klorofil, di lembaran-lembaran daun, di semua pohon, itu sangat membutuhkan terang. Maka itu, setelah bumi yang diciptakan Tuhan begitu indah, begitu luar biasa, dihancurkan oleh si setan dengan dilemparkannya mereka ke bumi, lalu terjadi kekacauan. Itu Kejadian 1 ayat 2. Bumi kacau, bumi gelap gulita, bumi kosong. Maka itu ingat, apa yang pertama kali Yahweh Adonai Elohim kita ciptakan? Jadilah terang. Itu Kejadian 1 ayat 3. Dan hebatnya Tuhan, yang pertama dia ciptakan untuk memulihkan bumi, terang dijadikan dulu. Nah yang hebat, di terang Kejadian 1 ayat 3. Itu bukan terang matahari. Karena matahari, bulan, dan bintang itu dijadikan di masa keempat. Nah terang ini di masa yang pertama. Tapi di masa ketiga, Bapa di surga menciptakan tumbuh-tumbuhan hijau, pohon-pohon buah yang menghasilkan buah yang berbiji. Nah itu sebuah pertanyaan penting buat para biologis, ahli biologi. Kenapa? Kalau matahari itu dijadikan di masa keempat, tapi tumbuh-tumbuhan hijau dan pohon buah-buahan, sayur-sayuran diciptakan pada masa ketiga. Ini rahasia hebat. Tolong perhatikan. Dari mana hijau daun klorofil bisa dimasak dan tetap ada tumbuh-tumbuhan? Oh, ini luar biasa. Terima kasih Bapak. Mereka hidup dari terang yang pertama, yaitu Tuhan sendiri, yang bukan matahari. Dan ternyata terang ini akan muncul lagi di Wahyu pasal 22. Ketika Yerusalem baru nyata, dikatakan bangsa-bangsa akan datang, akan berjalan dalam terang Tuhan. Dan tidak ada matahari, sebab Tuhanlah terang itu sendiri. Jadi kita hidup ini ada dua macam terang. Terang yang pertama, itu Kejadian 1 ayat 3, itulah Tuhan kita sendiri. Pemazmur menulis juga, Engkaulah matahari kebenaran kami. Jadi anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, walaupun sedang malam gelap gulita, saudara dan saya tetap hidup di dalam terang kekal, yaitu terang Kejadian 1 ayat 3. Terima kasih Bapak. Seandainya nyapa saya Fion Lee, siapa itu? Maaf Papa lupa. Nah yang ketiga, Injil itu diberikan sebagai air hidup. Wah bayangkan saudara, mana ada kehidupan gak membutuhkan air? Maaf saya kalau berkata, orang mati aja butuh air untuk mandi, apalagi yang hidup. Nah, tidak ada kehidupan yang tidak membutuhkan air. Terima kasih. Maka itu diperkirakan, kalau sampai ada perang yang besar, yang lebih hebat dari perang Rusia Ukraina,
lebih hebat dari perang Iran, lebih hebat dari perang dunia kedua. Itu bukan perang minyak. Diperkirakan kalau sampai sumber air di bumi ini rusak, bahkan habis, maka bangsa-bangsa akan perang untuk memperebutkan sumber air. Ngeri sekali, dan itu sudah diramalkan, bukan oleh peramal ya. Nah, air. Sekarang kita sadari 3 hal ini saja. Injil itu garam dunia, Injil itu terang dunia, Injil itu air hidup. Nah, kalau kehidupan itu yang membutuhkan air, apalagi air yang ada ini tidak sekedar air, tapi air hidup. Bayangkan saudara, air hidup ini kan luar biasa, bukan? Terima kasih Bapak memberikan air hidup. Oke, yang keempat, Tuhan Yesus menggambarkan, memberitakan, Tuhan itu kasih. Ingat loh, kasih itu bukan sifat dan bukan karakter Tuhan. Kasih itu Tuhan sendiri. Sekarang, mana ada kehidupan tidak membutuhkan kasih? Saudara, kira-kira 4 tahun ini atau 3 tahun belakangan ini, ya mungkin ada sekelompok orang tertentu, ya saya tidak tahu juga. Saudara sering lihat nggak? Di sosial media kita, di Reel, di YouTube yang pendek-pendek filmnya, itu bisa memfilm, ya ada yang buatan AI, ya, tapi yang fakta, hewan-hewan yang ganas, hewan buas, tapi begitu disayang, diberi kasih sayang, hidupnya berubah. Bahkan ada film yang menggemparkan dunia. Suatu hari ada seorang perempuan, saya lupa siapa namanya, bisa dicari nanti di Google. Dia itu penyelam hebat. Nah, suatu hari waktu dia menyelam, tiba-tiba ada hiu besar mendekati dia. Nah, karena dia sudah terlatih, kalau hiu datang, tenang, jangan bergerak. Karena sebuah gerakan kecil sekalipun yang dilihat oleh seekor hiu, itu tanda bahaya. Karena hiu merasa makhluk ini akan nyerang aku. Nah, wanita ini sudah terbiasa penyelam, ada hiu, dia tenang. Yang membuat dia heran, hiu ini tidak pergi, tapi mengitari perempuan ini. Luar biasa. Nah, di situ ditulis naluri ibu. Rupanya hiu ini minta tolong. Cuma wanita ini tidak tahu apa yang mau ditolong. Akhirnya dengan pelan dia arahkan tangannya untuk mengelus bagian tertentu di hiu ini. Ternyata ketika dielus ya, disentuh, hiu ini mendekat. Tiba-tiba wanita ini melihat ada mata kail di mulut hiu itu. Dengan cepat dia bertindak, tapi dia mikir giginya kan tajam-tajam. Karena perjuangan yang penuh kasih, ternyata kail itu keluar lepas. Wah, dia lega karena hiunya berenang jauh. Baru lega sebentar, kaget dia. Datang hiu-hiu yang lain. Dan ternyata semua hiu yang datang itu ada kail. Entah di mulutnya, entah di siripnya, entah di tubuhnya. Saudara, dalam kisah itu, akhirnya perempuan ini rajin datang ke tempat itu. Dan di video itu kita lihat, setiap kali perempuan ini menyelam, akan datang hiu-hiu yang lain. Ya, itulah bukti. Seganas itu hiu. Begitu terima kasih sayang. Wah, shalom. Wah, Pak Yosef Paul Chang ikut gabung juga. Huyo, morgen meneer. Hohatat met jou. Ya. Bayangkan binatang buas saja begitu mendapat kasih berubah. Nah, tolong catat.
tema yang dipilih ini luar biasa. Komunitas yang berdampak bagi dunia. Saya ulangi lagi, untuk hidup ini bisa berdampak, maka kita harus punya sesuatu. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh komunitas kita. Harus itu. Puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, Injil itu digambarkan dengan 4 hal. Jangan lupa. 1, garam dunia. 2, terang dunia. 3, air hidup. Dan 4 itu kasih. Haleluya. Nah, terima kasih. Kisahnya Shark Lady. Terima kasih ada yang kirim. Itu bisa cari di YouTube. Shark Lady, Shark Hiu ya. Terima kasih. Itu kisah nyata. Saya terharu sekali. Dan banyak film-film pendek ya tentang hewan-hewan buas ya yang minta tolong itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, itulah gereja. Jadi dimanapun saudara dan saya hadir, saya ulangi, dimanapun kita ini hadir, baik waktu yang singkat maupun waktu yang lama, ya. Aduh sayang, ada. Saya akan kirim ini ya, ke Lina masuk enggak ya? Ke Filipus saja, karena nomor yang ada WA anak ini, di nomor ini nggak ada HP-nya Lina, maaf. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya itu sebentar, lagi Zoom, ayo ikut ini Zoom morning prayer ini dari Jogja, ya sebentar. Nah, suatu hari saya tuh ngantar anak saya untuk cari kaos, ya udah di sebuah toko. Tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya tentang latar belakang anak ini. Wih, kaget sekali, ya. Kok bisa dia kaget, kok bisa saya bisa tahu tentang keadaannya, gitu ya. Nah, akhirnya dia jadi anak saya, manggil saya papa. Saudara, kemarin dia tuh WA saya, entah tanggal berapa ini ya, hari Kamis. Ya, hari Kamis dia WA saya, Phil, papa kirim ya, nanti tolong bacakan ya. Ya, ini Muslim saudara, anak dari Kendari, ya. Phil, udah masuk belum? Ya. Filipus, ya. Ada enggak? Sudah masuk, Pak. Nah, coba tolong bacakan. Ya. Dari kecil gak punya papa, semenjak kenal papa, jadi mulai tahu rasanya bentuk kasih sayang seorang papa. Love you, papa. Bayangkan, saudara. Bisa seperti itu. Gak kenal saya. Tapi Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Keren ya? Nah, itu. Jadi, kalau saudara dan saya nggak usah kuliah teologi kalau nggak sempat dan nggak punya uang. Hidupi 4 hal ini, maka Injil tidak akan tertolak oleh siapapun. Kira-kira setuju saya berkata ini? Karena tidak ada kehidupan yang tidak membutuhkan garam, terang, air, dan kasih. Izinkan saya mengatakan kalimat yang sadis ini. Tapi kita harus tahu, ternyata yang membuat dunia menolak Tuhan Yesus. Saya ulangi, yang membuat dunia menolak Tuhan Yesus, karena si garam, si terang, si air hidup, si kasih, mau saya pakai istilah ini ya, itu diberi pakaian agama, diberi label agama, diberi simbol-simbol agama. Mending kalau cuma satu. Yesus pakai pakaian Katolik.
Yesus pakai pakaian reform. Yesus pakai pakaian Pantekosta. Yesus pakai pakaian Advent. Yesus pakai pakaian baptis. Dan seterusnya. Begini ilustrasinya. Kalau satu hari saudara butuh garam, lalu ke pasar, atau ke Indomaret, atau ke supermarket, saudara butuh beras, saudara butuh minyak goreng, saudara butuh gula. Ini ilustrasi. Entah ide siapa, pada hari itu, Perini, Kim, selama nggak ketemu kalian, ayo ikut belajar. Entah ide siapa, tiba-tiba pagi itu, saudara ke toko, ke pasar, kaget. Semua bungkus garam, beras, gula, minyak goreng, apa saja, itu ada label. Ada beras Hindu, ada beras Buddha, ada beras Kristen, ada garam Kristen, garam Buddha, dan semuanya diberi label agama. Ayo jujur, semua orang beragama yang akan cari yang selabel. Nah, saya harap ilustrasi ini buat kita terbuka. Mengapa gereja tidak berdampak, padahal gereja itu satu-satunya yang Tuhan punya untuk mewakili dirinya. Tapi justru gereja kehadirannya ditolak karena garam terang, air hidup, dan kasih dilabeli Kristen. Ampuni kami Tuhan. Ada yang komen, kasih sayang mengalahkan segalanya. Hewan buas bisa ditundukkan dengan kasih. Tapi aneh juga, ada manusia yang menolak kasih karena doktrin agama yang beda. Betul. Maka itu saudara, suatu hari, tahun 80-an ini. Waktu itu Bapak Insinyur Herlianto. Kalau saudara pernah tahu nama orang hebat ini, salah satu dosen ITB. Tapi pemuritannya hebat. Bukunya banyak, Bapak Insinyur Herlianto. Tinggal di Bandung. Luar biasa. Nah, suatu hari dia sedang mengadakan seminar. Contoh, beberapa waktu sebelumnya dia pernah memberikan mengundang banyak orang seminar tentang arsitektur gereja. Nah, itu menarik sekali, tentang pemuritan. Nah, suatu hari dia mengundang untuk bicara di misi. Nah, saya hampir diusir, saudara. Kenapa? Ya, karena begini, saya berkata dengan apa adanya, tapi membuat orang shock. Percuma kita bicara misi dengan teori apa saja, dengan buku apa saja, dengan alat peraga apa saja, dengan keluar uang sebanyak berapa saja. Maaf ya. Sebelum gereja, nah ini yang buat orang shock. Saya harap yang ngikuti acara ibadah pagi ini mulai mikir. Ternyata kalimat yang Tuhan suruh saya katakan itu, dari banyak kalangan dikatakan bahwa saya adalah hamba Tuhan pertama yang berani menyatakan pernyataan ini. Dengar baik-baik. Ini yang menyebabkan kita nggak bisa berdampak bagi lingkungan kita. Selama gereja belum berhasil meyakinkan dunia bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan orang Kristen dan tidak beragama Kristen dan tidak pendiri agama Kristen, percuma kita mau bicara Injil dari sudut pandang mana saja. Catat ini baik-baik. Ampuni kami. Dan ini keberhasilan setan. Membuat Tuhan Yesus ditolak oleh dunia. Karena gereja mengkristenkan dia. Maaf ya yang kaget dulu, tapi jangan keluar ya, janji. Begini saya katakan.
Maaf, kita Kristen. Suatu hari ada orang datang mengenalkan Buddha. Maaf, suatu hari ada orang datang mengenalkan Quran, Muhammad. Ayo jujur, terima atau tolak? Maaf. Nah, begitu pula sebaliknya. Begitu kita menemui seseorang dan menyebut nama Yesus, langsung, oi, Carlos, terima kasih kamu hadir. Langsung yang bukan Kristen nolak. Sebab di hidup dunia sudah terlanjur tahu Yesus itu orang Kristen, pendiri agama Kristen. Maka itu dalam perjalanan hidup saya, ini luar biasa Tuhan. Saya tidak pernah membawa Yesus dalam agama Kristen, tidak. Saya menyatakan dulu apa yang mereka butuhkan. Itu dia. Maka itu saudara, dalam kehidupan ini, mari kita sadari betapa Tuhan itu sangat luar biasa untuk, oh ini anak saya dari Medan, Sam kamu ada ternyata baik, nanti Bapak lihat ya. Di situ kita melihat betapa Tuhan itu dirugikan justru oleh gereja sendiri. Ayo kita bertobat mulai hari ini. Jadi kita tidak bisa berdampak kalau identitas keagamaan kita terlalu kental dan terlalu menonjol. Catat itu. Oke, kita buka sekarang Yohanes 13. Ayat 34-35. Yohanes 13. Saudara, simbol salib di dalam kekristenan itu tidak ada di Alkitab. Yang belum tahu harus tahu. Simbol salib itu tidak ada di Alkitab. Berarti Tuhan Yesus pun tidak pernah memerintahkan kita menggunakan simbol salib. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, jangan pakai simbol-simbol tertentu. Ya, maaf, saya tidak menyalahkan gereja, tapi saya hanya berkata, ketika Tuhan Yesus diberi jubah Kristen, Kristen Protestan, Kristen Pentakosta, Kristen Katolik, Yesusnya jadi nggak normal lagi. Maka itu orang menolak. Phil, Yohanes 13, Phil. Masih dikunci, Pak. Oh, masih dikunci. Lina, tolong dibuka. Ya, Yohanes 13, 34, 35. Kita melihat itu. Nah, kalau kita mau menyatakan Yesus, wah luar biasa. Lalu dari mana simbol salib itu? Dari tradisi. Ya, Kaisar Konstantin mendapat mimpi atau pewahyuan bahwa besok kalau mau perang, beri tanda salib di semua perisai tentaramu dan beri tanda salib di semua simbol-simbol atribut negaramu, bendera-bendera itu. Nah itu. Lalu mereka menang dalam perang. Dan sejak itu gereja memakai simbol salib. Padahal bukan diperintahkan. Nah lihat ini. Ini yang membuat kita bisa berdampak. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan, ya, bentar ya. Esther sedang live. Ya, sedang live. Ya, sedang live, maaf ganggu. Ini lagi live, nanti lagi ya. Kamu di rumah sakit, nanti Papa telepon. Maaf. Ya. Ini anak saya lagi di rumah sakit. Oke. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
ayat 35. Ya, ini dampak. Dengan demikian, dengan apa? Dengan menyatakan kasih untuk sesama saudara, sesama manusia, maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, maaf, yang belum pernah tahu, harus kita belajar 2 ayat ini. Dari Yohanes 13, 34 dan 35. Saudara, maaf saya harus berkata, semua agama di dunia, termasuk Kristen, itu dikenali karena punya atribut, punya warna, punya tanda-tanda yang beda-beda. Misalnya, kalau suatu hari kita di tengah keramaian, nggak tahu ramai ada berapa ribu orang. Tiba-tiba di sebelah kiri kita ada sekelompok orang. Tidak melakukan ritual agama. Tapi mereka memakai jubah atau baju. Oh, ini pasti Hindu ini. Di depan kita ada sekelompok orang lagi. Oh, ini pasti Buddha. Sebelah kanan kita ada. Oh, ini pasti Muslim. Oh, apa lagi? Mengapa kita bisa mengenali mereka walaupun tidak melakukan ritual keagamaan? Karena simbol atau atribut masing-masing agama itu jelas. Nah, menurut Yohanes 13 ayat 34-35, Kristen itu tidak pernah punya simbol, atribut, warna tertentu. Tidak ada. Di Alkitab tidak disuruh dan tidak ada perintah. Maaf, jubah-jubah yang mahal-mahal pun tidak. Bahkan akhir-akhir ini, sudah lebih 5 tahun ini, maaf, justru jubah-jubah keagamaan itu, Yuli dari Ambon ikut hadir. Maaf, 5 tahun terakhir saudara perhatikan di sosial media, justru orang-orang, nggak semua, yang menggunakan jubah-jubah keagamaan, itu tempat untuk bahkan tidak sedikit dengan jubah-jubah keagamaan itu mereka mencuri dan menyimpan hasil curiannya di dalam di balik jubahnya itu. Maaf, puji Tuhan, Tuhan Yesus kepala gereja, gembala agung kita, memberi perintah supaya kita saling mengasihi dengan standar, lihat, dengan standar sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, seluruh umat manusia akan tahu kamu itu siapa. Jadi kalau kita mau tanya atribut kita, simbol warna kekristenan kita, bukan dogma, doktrin A, B, C, D, tidak. Tapi kasih yang sangat dibutuhkan. Jos, kamu berangkat ya hari ini ke tempat kerja. Ya. Luar biasa. Terima kasih siapa Diane. Ya, kids, maaf ini saya lupa. Jadi atribut ini yang dunia perlu. Jadi kalau saudara dan saya kemana saja membawa dampak, ingin berdampak, jangan bawa agama. Jangan. Orang pasti menolak. Bawalah kasih itu. Nah, yang belum tahu supaya tahu. Ada banyak buku di dunia. Bahkan ada jutaan lagu di dunia yang isinya tentang cinta. Betul?
buku-buku tentang cinta, banyak sekali. Lagu-lagu tentang cinta, aduh sudahlah banyak sekali. Bahkan drama percintaan yang terkenal di dunia, Romeo and Juliet. Sampai intai kalau versi Asia. Saudara tahu? Romeo and Juliet bukan love story. Tapi bahasa itu sad story. Kisah yang menyedihkan. Karena akhirnya mereka mati. Nah, satu-satunya buku di dunia yang menulis tentang kasih, bukan cinta. Catat, Tuhan membedakan antara kasih dengan cinta. Selama pacaran hanya ada kasih. Setelah menikah baru ada cinta. Sebab cinta itu ada seks di dalamnya. Dan itu untuk suami istri. Maka itu kalau selama pacaran menggunakan cinta, maaf, maka korban cinta pasti yang wanita. Catat itu baik-baik. Hampir nggak ada korban cinta pria, itu hampir nggak ada. Korban cinta itu pasti wanita. Maaf ya, yang belum tahu supaya kita belajar. Terima kasih Roh Kudus mengajar saya. Saya ngajari anak-anak muda. Ingat loh, pacaran dan menuju ke mencari calon suami atau calon istri. Saya bilang begini, tolong ya orang-orang tua, papa mama sampaikan ke anak-anak kita. Menikah itu beda total dengan orang beli sepatu. Wih, hubungannya apa? Maaf, ini saya ngajari anak-anak muda. Orang beli sepatu itu wajib dicoba. Misalnya saudara mau cari sepatu, sampai masuk ke satu toko, dan 20 pasang sepatu saudara coba, ternyata nggak ada yang cocok. Pihak toko tidak boleh marah. Nah bayangkan, anak-anak muda engkau dengar baik-baik. Kalau sampai engkau pacaran dan dicoba-coba, maaf, maka gadis yang wanita ini korban. Karena dicobai oleh berapa pria. Maaf saya berkata vulgar. Catat. Maka itu yang belajar soal pernikahan di Alkitab. Kejadian 1:28. Itu dahsyat. Kalimat pertama di Alkitab. Kapan Yahweh Adonai Elohim kita memberkati kita? Dia Papa yang baik. Kapan? Itu ada di Kejadian 1:28. Dan Yahweh memberkati mereka. Jadi suami istri Adam dan Hawa. Ini kata berkat yang pertama untuk manusia. Saya ulangi, ini kata berkat yang pertama untuk manusia. Kejadian 1:28. Yaitu waktu kita menikah. Oh, terima kasih. Suatu hari saya belajar, Roh Kudus mengagetkan. Apa lawan kata berkat? Jelas kutuk. Ibu bapak saudara-saudara perhatikan. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu satu. Hah? Saya ulangi. Pintu berkat dan pintu kutuk itu satu. Pernikahan yang benar menghasilkan, mendatangkan berkat. Pernikahan yang salah mendatangkan kutuk. Tolong yang baru tahu simpan, khususnya rekan-rekan majelis, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, gembala, perhatikan ini. Dan di mana rusaknya? Phil kembali, masih belum selesai. Kejadian 1:28 itu, Phil. Saudara jangan main-main dengan pernikahan. Ini hukum yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat kita.
Tuhan tolong kami untuk kami mengerti ini. Sebentar saya. Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan seterusnya. Tolong catat bagi yang baru tahu ini. Hukum surga jadi suami istri lebih dulu. Setelah sah jadi suami istri, jadi baru jadi papa mama. Nah, si jahat tahu supaya ada kutub dalam banyak kehidupan, ngeri sekali. Maka dia rusak hukum ini yang harusnya jadi suami istri dulu, tapi setan merubah jadi papa mama dulu, baru jadi suami istri. Hancur gak kehidupan? Dan ini kutuk. Tolong catat yang belum tahu. Tolong kami Tuhan. Jangan ada free sex anak-anak muda. Tunggu engkau sah dulu jadi suami istri. Karena ini hukum yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Oke, kita lanjut. Jadi tolong ya, jangan pakai teori beli sepatu untuk kalian menikah. Jangan, dalam nama Yesus. Nah, saya kembali. Jadi kalau tentang cinta, banyak sekali dunia nulis. Lagu-lagu cinta, sudahlah. Tapi untuk kasih, hanya satu. 1 Korintus 13. Itu satu-satunya literatur. Tolong perhatikan, 1 Korintus 13 itu satu-satunya literatur di dunia. Maka itu saudara tidak bisa menemukan di buku manapun apa itu kasih. What is love? Itu dunia hanya bisa menemukan di 1 Korintus 13. Hebat sekali. Johnny, apa kabar kamu nak? Berapa Papa Nabi seminggu gak ketemu? Saya lanjutkan. Lalu, siapa kasih itu? Kalau apa kasih itu, what is love, itu 1 Korintus 13. Tapi kasih itu pribadi. Kasih itu bukan karakter, bukan sifat, tapi pribadi. Person. 1 Yohanes 4 ayat 8. Itu satu-satunya tulisan di dunia yang memberitahu kita siapa kasih itu. Ternyata Tuhan sendiri. Tuhan itu kasih. Wah, terima kasih Bapak. Ya, Tuhan adalah kasih. Jadi hanya Alkitab, saudara, yang memberitahu kita apa itu kasih. What is love? Who is love? Siapa itu kasih? Oh, terima kasih Bapak. Ayo. Kasih ini yang membuat dunia akan sembuh, akan pulih. Wah, dari Nabire. Puji Tuhan, pohon hebat sekali. Dibukakan rahasia ini. Dan Nabire rekomen, yang membuat kita beda dengan dunia adalah kasih dalam kita yang dapat dibaca dan dibutuhkan oleh dunia. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini yang dunia cari. Saya ulangi lagi, maaf. Jangan membawa agama. Pasti tidak berdampak. Ampuni kami Tuhan. Ayo bawa kasih. Bawa air hidup, terang dunia, garam dunia. Sudah cuma 4 hal ini saja. Orang butuh. Nggak ada yang nolak. Maaf, hewan aja seganas apapun kalau dikasih juga berubah. Jadi ngerti sekarang ya? Betapa luar biasa. Markus 2. Ada sebuah kejadian yang Tuhan buat dan itu dampaknya besar. Oi Pri, senang sekali muncul kamu dari Blitar ini ya. Markus 2 ayat 12.
Ya. Markus 2:12. Dan orang itu pun bangun. Siapa orang itu? Kalau sempat nanti kita lihat. Orang lumpuh. Segera mengangkat tempat tidurnya. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Ini mulai dampaknya. Terus baru muncul kamu nak. Ya. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, apapun yang kita buat, sekecil apapun, tapi kalau yang kita buat itu merupakan kebutuhan manusia yang ada di situ saat itu, pasti mereka akan berkata, wih, yang begini belum pernah kami lihat. Nah, ini dampak. Nah, dengar baik-baik. Maaf ya, lagi sekali. Karena tadi ada yang nggak suka ya saya ngomong soal gereja tadi. Dan ada komen. Nggak apa-apa. Ayo kita belajar. Dengar. Saudara dan saya, kalau melakukan hal-hal yang rutinitas, hari-hari kita kerjakan, tolong jawab dulu pertanyaannya, tolong jawab. Kalau hal-hal yang rutinitas kita kerjakan, dan banyak orang tahu, orang-orang surprise nggak? Orang-orang takjub nggak? Seperti yang kisah di Markus 2. Tolong jawab dulu, sebelum saya lanjut. Kalau hal-hal rutin yang kita buat, Tidak, Pak. Enggak, Pak. Biasa aja. Tidak. Woi, semangat sekali murid-murid Tuhan Yesus ini. Tidak. Tolong perhatikan ya. Satu-satunya hal yang ada di kehidupan ini, satu-satunya. Jadi nggak ada dua, nggak ada tiga. Satu-satunya. Yang tidak bisa diubah, nggak bisa diinovasi, tidak bisa diganggu sedikit pun. Itu agama. Catat. Agama itu rutin sejak didirikan ribuan tahun yang lalu. Nggak boleh berubah. Teknologi berubah. Kuliner berubah. Obat-obatan berubah, penyakit aja berubah. Semua segi kehidupan berubah, mode berubah, warna-warni bisa berubah. Hanya agama yang gak bisa berubah. Jadi kesimpulannya, kalau saudara ingin berdampak, keluar dari agamamu dalam nama Yesus. Selama engkau masih kaku, kolot, dipatok mati di dalam agamamu, dengan doktrinmu dan dogmamu yang kaku, kolot, dan membosankan. Jangan bicara dampak. Nanti setan pun akan tertawa. Pret. Begitu. Dengar baik-baik. Yang Yesus buat ini nggak pernah terulang untuk kedua kali dengan cara yang sama. Perhatikan. Roh Kudus itu inovator hebat. Saya baca dulu dari Ambon, ada komen. Simple ya. Untuk menjadi murid Kristus adalah jadikan kasih sebagai gambaran hidup kita sehari-hari. Maka orang yang belum mengenal Kristus akan melihat dan mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Betul sekali dari Ambon. VMD dari Nabire ada AMD ya. Seketika itu juga, ini Markus 2:12. Seketika itu juga orang lumpuh itu berdiri dan mengambil tikarnya lalu berjalan keluar di hadapan semua orang. Semua orang itu menjadi takjub dan memuji Tuhan. Lalu mereka berkata, kejadian ini sangat luar biasa dan belum pernah kita lihat. Terima kasih nak, kirim yang terjemahan ini.
Saudara, saya percaya ada sekian puluh persen orang yang syok mendengar kebenaran ini. Selama saudara tidak keluar dari agamamu, engkau tidak akan berdampak dalam hidup ini. Karena yang kau kerjakan itu hanya rutinitas. Tolong kami Tuhan, untuk berani berubah. Ini luar biasa yang Yesus buat. Sampai semua orang takjub. Ayo berubah saudara. Ikuti Roh Kudus. Maka itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Memang nggak sempat terhitung. Ada berapa ribu jenis mujizat. Tolong perhatikan. Tapi Bapa di surga tidak pernah mengulangi yang kedua seperti yang pertama. Selalu cara yang baru. Ini musuh iblis. Iblis nggak suka ada hal-hal baru. Maunya yang lama, rutinitas. Itu lagi. Woi, dari Belanda, dari Pak Yosef Paulcak. Amin. Tinggalkan agama. Ikut Tuhan Yesus tanpa agama. Betul. Maaf ya. Saya harap nggak ada yang nyesel, marah, terus keluar. Jangan, selesaikan dulu. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini jawaban yang Tuhan rindu dunia itu melihat. Satu ayat lagi, lalu saya beri kesempatan untuk Ibu Lina mimpin dulu diskusi, ya. Atau yang lain mau tanya, tapi saya nggak ingin ada perdebatan ya, tolong. Jadi kalau saudara sudah tahu jawabannya, jangan tanya, maaf. Simpan untuk diri saudara sendiri. Saya hanya akan menjawab untuk yang ingin tahu. Jadi nggak ada perdebatan, diskusi, ayo. Terima kasih Bapak, supaya kasihmu nyata. Yohanes 7:38. Yohanes 7:38. Sederhana ayat ini. Kalau sudah salah bagaimana, ada yang tanya. Ya, ikut komunitas MGC ini. Yang pagi ini. Atau saudara cari komunitas. Ya, yang betul-betul. Sudah banyak kok saudara. Sudah banyak komunitas. Saudara, COVID itu menyelamatkan dunia. Dalam hal tertentu. Contoh. Generasi muda dari semua agama. Khususnya agama-agama ketat. Mereka sadar 2 tahun selama COVID 2020 dan 2021 semua tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci agama di dunia ditutup dan tertutup. Tidak ada ritual, tidak ada ibadah, tidak ada perayaan. Lalu generasi muda berpikir begini, lah 2 tahun kita tidak merayakan apa-apa, kok Tuhan tidak marah? Nah dari situ mereka terbuka. Apakah agama itu masih relevan? Maka itu banyak orang muda sekarang mulai menjauhi agama. Bosan. Karena cuma itu lagi. Oke, Yohanes 7:38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan aliran-aliran. Jadi lebih dari 1. Bisa 2, bisa 8, saya tidak tahu. Saudara perhatikan. Ini hidup yang berdampak. Kalau saudara dan saya dalam hidup ini terus aliran-aliran air hidup itu memancar tidak stop. Wah, luar biasa. Ingat tadi di awal saya katakan, nggak ada kehidupan yang nggak butuh air. Orang mati saja butuh air. Oke nak, nanti Papa masukkan. Ini ada anak saya ini yang mau. Ya Lina nanti tambah ya dari Ambon.
Ada yang mau ikut, ya gabung. Oke, nak, nanti Papa masukkan. Ya. Nah, sekarang bayangkan. Kita ngomong 3 aja ya. Ayo kita hitung. Ini saya suka angka-angka begitu. Orang menghitung debit air itu dengan liter per detik. Berapa liter per detik? Ayo, yang gabung 50, yang di Zoom. Saya nggak tahu yang di Facebook, Instagram, TikTok saya berapa. Yang ngomong aja 120 orang misalnya. Kalau masing-masing kita dari 120 orang yang gabung di Zoom, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ini ya, karena keluar semua lebih mungkin YouTube-nya belum dimasukkan. Ngomong aja 150 orang di luar yang lain. Kalau masing-masing kita, tapi persyaratannya ini yang cukup berat. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Bukan percaya Yesus seperti dikatakan doktrin gerejamu. Beda, saudara. Maaf. Nah, kalau saudara dan saya percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, otomatis dari hidup kita akan muncul, akan timbul aliran-aliran air hidup. Apa lawan katanya air hidup? Air selokan. Karena air hidup itu mengalir. Kalau air mati itu mampet. Wah, ngeri sekali. Andri Kusuma ini siapa? Lupa, Bapak ya. Diberitahu nomor teleponmu. Nah, ini dia. Kalau masing-masing kita 150 orang. Ya. Oh, terima kasih Bray. Bray ini siapa? Makasih untuk supportmu. Kalau masing-masing kita punya 3 aliran air hidup. Dan masing-masing aliran air hidup ini mengeluarkan 3 liter per detik. Cepat tolong yang bantu saya bawa kalkulator. Ya, jadi masing-masing kita punya 3 aliran dan kita 150 orang, berarti 150 kali 3 ada 450 aliran. 450 aliran, setiap detik keluar 3 liter. 3 kali 450 itu berapa? Oh iya betul, saya sudah 30 tahunan nggak ke Gorontalo. Maaf ini nggak diundang sih. Ya maaf. Ayo cepat. 450 kali 9 ya. 9 liter per detik. Kok 3 salah? Mana angkanya cepetan tolong saya. 1305. Oh, yang betul yang mana? 4500 liter. Ya pokoknya 450 kali 9. Kalikan 3. Ya oke, begitu ya. Wow. Itu per detik, saudara. Sekarang jadikan per menit. Jadi kali 60 lagi. Kan 1 menit 60 detik. Pelan-pelan. 150 orang punya 3 aliran. Jadi 450 aliran. Setiap aliran sumber keluar 3 liter per detik. Jadi 9 kali 450. Phil, jangan bilang banyak. Banyak saja. Aduh, ini dia. Harus tahu. Kalikan per menit. Kalikan per jam. Kalikan per hari. 24 jam. Hitung sendiri. Maaf ya saudara. Kalau ini ada, wah, dari Medan 8.000 berapa? Oh, 81.000 per menit. Oh, itu 1 aliran atau berapa? Ya. Nah, ini dia saudara yang kita harus tahu. Ini baru 150 orang. Bayangkan kalau 60% saja dari jumlah murid Yesus di dunia. Saya percaya ada yang punya lebih dari 3 aliran. Saya percaya. Bayangkan. Bagaimana dunia nggak hidup. Dan punya dampak. Oh, ada terjemahan TSI ya. Saya baca dari Nabire. Komen.
Seperti tertulis dalam firman Tuhan, orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Puji Tuhan. Nah, sekarang masalahnya jangan tersinggung. Sudah hanya punya 3 aliran, tersumbat lagi. Habis dah. Maaf. Nah, maka itu mari kita cari sumbatan apa yang ada di diri kita. Sehingga aliran air hidup itu mampet. Saudara, saya belajar. Ternyata sumbatan-sumbatan itu nggak pernah besar, kecil. Kekhawatiran akan hidup itu sumbatan. Khawatir. Takut itu sumbatan. Jengkel, tidak mengampuni, itu sumbatan. Belum lagi yang lain, percabulan, ketamakan, iri hati. Dah, 3 ini dulu. 3 aja sudah pusing kita. Khawatir, takut, tidak mengampuni. Itu sumbatan. Betul, nak? Jadi sungai ya. Ini dia. Ayo kita berubah. Oke, sebelum kita selesai. Lina, Koden serahkan. Gimana ini? Ya, terima kasih Koden untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang membuka wawasan kita di dalam. Setiap ketemu sama Koden, setiap mendengarkan firman Tuhan di MJC Morning Prayer ini, pasti selalu dapat hal yang baru ya Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Luar biasa. Pagi ini diingatkan Karena Roh bahwa Kudus. betul. Supaya kita berdampak itu tadi dibilang pertama, kita harus menjadi garam. Karena di mana kita nggak butuh garam? Semua ada. Kemudian terang. Waduh, kalau udah ketemu yang jangankan gelap ya, udah rada-rada nggak nyaman, mendung aja udah nggak nyaman gitu. Jadi harus terus hidup di dalam terang. Yang ketiga, ada air hidup. Nah, itu hal yang baru nih. Orang mati aja butuh air. Apalagi kita yang hidup. Dan yang keempat, yang terbesar dari semuanya, yaitu kasih. Amin. Wow, luar biasa. Nah, pagi ini kita diberikan kesempatan, mari kita berdiskusi, boleh bertanya, boleh meneguhkan, yang nggak boleh kita berdebat. Karena kalau perdebatan Ya. nggak pernah selesai. Dan sebelumnya, Oke, Bu Lina, saya Bu Lina. siapa ya? Tunggu. Pak Pak Titus, Pak Titus ya? Titus. Oh, monggo, silakan Pak Oke. Titus. Monggo Pak Minta Titus. pencerahan saja Pak Daniel. Oh Monggo. Daniel, tadi kita nggak diharuskan pakai atribut Kristen. Tapi saya mau tanya ini, tolong diberikan pencerahan. Di dalam kisah 11:26 itu loh, Koden. Kan murid-murid pertama yang mengajar itu dipanggil Kristen kan di Antioquia itu. Ya. Nah, bagaimana dengan sebutan Kristen itu, Koden? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Titi. Saudara baca sejarah. Kata Kristen itu kalau dibicarakan pakai kata modern zaman sekarang, itu artinya makar. Pada tahu arti makar? Melawan pemerintah yang sah. Nah, itu Kristen zaman itu. Maka itu, kata Kristen di Kisah Rasul cuma muncul 1 kali. Tapi yang dominan, kita yang percaya Yesus itu disebut murid. Nah, setan nggak suka dengan kata murid. Kenapa? Kata murid itu yang mutlak sebagai pengikut Yesus. Karena murid itu suka belajar. Kalau belajar pasti hal baru. Nah, Lina, ini yang Koden pakai prinsip. Koden selalu minta hal baru dari Roh Kudus. Kalau hal yang lama nggak ada dampak, orang bosan. Doktrin itu nggak boleh berubah. Kalau doktrin berubah itu perang namanya. Maka itu musuh utama Roh Kudus itu dogma, bukan setan. Kaku. Terima kasih Lina untuk support kejujurannya. Selalu baru. Tiap pagi selalu baru. Itu Papa yang janji. Ratapan 3:23. Amin. Nah, jadi karena kita ini murid harus suka belajar.
Kalau suka belajar, itu harus suka belajar hal-hal yang baru. Ngapain kita belajar hal yang sudah tahu? Misalnya saudara sudah S1, keren, cum laude. Nggak mungkin, aku kok kangen yang 4 SD dulu ya, belajar apa ya? Nganggur itu. Nah, dogma itu balik lagi ke ribuan tahun yang lalu. Nah, murid itu suka belajar, dan belajar pasti hal baru. Maka itu ada yang baru terus. Hari demi hari, nggak pernah bosan. Nah, Kristen itu makar. Jadi zaman itu, semua pengikut Yesus itu dicap pemberontak oleh imam-imam, ahli Taurat, dan pemerintah Romawi. Dan Kristen itu ejekan, jelek. Maaf, paling gampang begini loh. Kalau kita di Indonesia mendengar kata FPI kan sudah nggak enak. Nah, seperti itu julukan Kristen pada zaman itu. Maka itu nggak dipakai terus. Kenapa pemberontak? Ya karena melawan, dianggap melawan. Lihat, ketika ahli-ahli Taurat datang ke Pilatus untuk minta ditulis nama apa di kepala salib, karena tradisi Romawi, semua penjahat yang dihukum mati salib, itu wajib ditulisi nama di kepala salib. Nah, nama itu adalah nama ejekan. Nama yang paling jelek yang ditemukan tetangga-tetangga untuk mengata-ngatai bajingan ini. Jadi ketika Pilatus bilang tulis INRI, inilah raja orang Yahudi, itu ejekan saudara. Kalau diperpanjang, raja kok mati disalib, ini kan tempatnya para bajingan tengik itu. Kenapa ada di sini raja itu? Nah, itu sejarahnya. Jadi nggak boleh kita menyebut diri Kristen. Oke, lanjut Bu Lina. Ya, terima kasih Koden. Sudah cukup Pak Titus? Masih mau nambah? Oke, terima kasih Koden, Tuhan Sama-sama. berkati. Iya. Bu Lina. Pencerahan baru ini. Ya, puji Tuhan. betul. Tapi karena kita sudah terbiasa sih Koden disebut orang Kristen kan. Nah, itu gitu, Nah, itu jahat itu. Konteksnya aja Jadi kali ya. agama. Ya, tetapi maksudnya kayak Koden, saya belajar juga dari Koden gini. Koden bilang kan punya anak banyak, anaknya nggak semuanya orang Kristen artinya. Nah, Untuk menunjuk saja. ya berarti kan bebas ke, Ya. ke semuanya, nggak harus satu saja begitu. Ada lagi yang mau menanggapi, mau Ya. bertanya? Hai dong. Ya, silakan Pak Sahala Simangunsong. Ya, Horas Tambang Simangunsong. ya, Horas, Opung. Terima kasih Koden. Ini memang selalu baru nih khotbah ini apa. Koden ya, selalu sehat selalu Pak. Makasih. Bentar, saya lagi zoom ya. Kan ada kalimat, jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28:19, amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadi kan, jadi harus firman ini, Injil ini harus disebarkan untuk segala tempat di seluruh dunia ini, termasuk lingkungan, sekitar, tempat kerja, komunitas, dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita misalnya mau menyebarkan ini, amanat agung ini, Injil ini, itu bendera kita apa dong Pak? Apa kita menyamar gitu atau apa gitu ya? Saya agak Bingung. Ya. bingung gitu mau apakah. Oke. Kan ada juga sekarang orang dualisme apa nih? Dia ahli agama yang sebelah, dia masuk seperti itu, baru menyebarkan pelan-pelan gitu loh. Ya. Kalau kita ini kan awalnya dari kecil kan sudah satu agama Kristen, walaupun kita memahami agama yang lain juga ya. Tapi Tambang untuk Simangunsong pernah dengar istilah penginjilan kontekstual? ya pernah dengar itu. Nah, itu bukan penyamaran. Kita nggak pernah nyamar. Kasih itu nggak perlu disamarkan. Garam dunia nggak perlu disamarkan. Air hidup nggak perlu disamarkan. Terang dunia nggak perlu disamarkan. Justru nyatakan. Nah, ketika kita nyatakan 4 hal yang Yesus ajarkan ini tanpa embel-embel agama, maka orang pasti terima. Apalagi tadi Pak Simangunsong menyebut beritakan kepada seluruh makhluk, itu cuma ada di Markus 16. Jadi kehidupan yang bukan cuma manusia, hewan,
pohon-pohonan, fauna, flora Ya, pun ternyata perlu Injil. ya, Perlu. Jadi nggak usah mereka juga bisa disangsikan. mendengar. Iya. Jadi kalau kita bawa kasih, ya udah orang kasih tahu, oh itu Kristen. Ini saya punya pengalaman ya. Nanti kalau anak-anak saya bisa jadi di mana. Tapi cukup lama. Satu pagi, kami landing jam 7 lebih di Cengkareng. Itu kami berempat dari Pontianak, terbang dari Pontianak. Ya kami berangkat pagi-pagi dari Ngabang, ya subuh, karena pesawat kami itu jam 5:30, nggak sempat sarapan. Begitu sampai di Cengkareng, nah 3 anak yang saya bawa ini belum pernah ke Jakarta. Wah, nunggu barangnya lama. Nah saya tahu mereka ini kelaparan. Akhirnya selesai dapat barang, saya ajak mereka mampir dulu ke Kentucky Fried Chicken yang dekat, yang ada pagi itu. Ya udah. Ketika kami lagi antri, saya melihat di meja sebelah kiri saya itu ada ayah ibu muslim karena ibunya pakai jilbab, dan ada anak kecil yang dibawa, kurang lebih umurnya ya hampir 5 tahun lah. Nah sambil antri, saya itu punya kebiasaan, Tuhan siapa yang saya mau berkati ini. Oh ada komen dari Tegal, tulisan Sumanto Al-Qurtubi, bagus. Suka tidak suka, agama itu melestarikan kejahatan. Wih, baru tahu ini. Nah ini kelihatannya orang Islam ya kalau Sumanto Al-Qurtubi. Nah ini bayangkan, tokoh aja menulis seperti itu. Suka atau tidak suka, agama itu melestarikan kejahatan. Nah ketika saya noleh ke sebelah kiri, saya lihat anak kecil ini, bayangkan makan ayam Kentucky kan tangannya berminyak. Dia itu nggak bisa buka botol air mineralnya. Nah, rupanya ayah ibunya pun lagi sibuk. Saudara, saya itu refleks. Saya refleks. Ya, karena antrian saya belum sampai, ya saya ke kiri dulu, terus saya bantu anak itu untuk buka tutup botolnya. Saya kembalikan. Anaknya lucu, makasih om. Gitu. Saudara, ini 3 anak saya ini kaget. Ibu ini berteriak, oh bapak ini Kristen ya. Saudara, itu pengalaman saya pertama. Ngerti nggak maksudnya? Wah ya bersyukur pada Tuhan. Kalau dunia mengenal Kristen karena kasih. Haleluya. Nah itu Pak Salah, jadi nggak perlu disamarkan. Ya, saya kok tiba-tiba ini ya, seperti ada ini kesimpulan Hal sementara baru, gitu, tiba-tiba aja gitu, ya. bahwa keselamatan itu bukan dari agama ya, Oh tapi dari bukan. Injil itu, Yesus itu Agama. sendiri. Ya betul. Oke, terima kasih Koden Ya sama-sama. Boleh pencerahannya. hati. God bless you Ya. dan keluarga. Ya, terima kasih Pak Sahal.